Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemungutan suara Pilpres Timor Leste periode 2022-2027 akan ditutup pada pukul 15 waktu setempat. Penghitungan suara akan langsung dilaksanakan di TPS sebelum direkap dan diserahkan ke Komisi Pemilihan. Kita akan langsung bergabung dengan rekan Iqbal Himawan di Dili, Timor Leste. Iqbal, apakah masih ada warga Timor Leste yang menggunakan hak suaranya sampai dengan saat ini? Masih, Reno, sampai sekarang kalau waktu Timor Leste sih pukul 14 lebih 7 menit ya. Hingga kini saya melihat di salah satu kecamatan yang ada di Dili, di Timor Leste ini masih ada beberapa warga yang datang. Meskipun istilahnya itu bisa disebut last minute dan di sini memang cuaca panas sekali. Namun ini tidak menyurutkan antusiasme warga Timor Leste untuk memberikan suaranya dalam pemilihan presiden pada putaran kedua kali ini. Untuk mengetahui prosesnya seperti apa, lebih lanjut kita langsung berbincang. Saya sudah bersama dengan, kalau di Jakarta atau di Indonesia itu namanya panitia PPS ya, dengan Kakak Lucas Dos Santos, panitia PPS di salah satu TPS di Timor Leste. Kak Lucas, selamat siang. Ini ya, selamat siang juga. Sampai sekarang Ya. sudah ada berapa orang yang memberikan hak suaranya di TPS ini? 2.600. Berapa? 2.600. 2.600 orang sudah datang. Dari jam berapa itu, Kak? Mulai dari jam 7 sampai sekarang. Nanti ditutup jam? Tutup jam 3 pas, jam 3 sore pas. Nah, setelah nanti ditutup jam 3, prosesnya apa lagi? Prosesnya nanti kita isi lagi formulirnya, itu selesai langsung hitung. Hasilnya di sini. Ya. Yang dihitung itu apa? Apakah termasuk surat suara yang sah atau tidak sah? Ya, hitung karena untuk Surat suaranya ya. untuk kandidat masing-masing itu. Siapa yang menang, siapa yang tidak menang. Itu nanti hitung kita baru tahu hasilnya itu. Oke, setelah ditutup jam 3. Nah, yang memantau atau memonitor pelaksanaan selama pemungutan suara ini siapa saja? Itu observador nasional dan internasional. Internasional dari Komisi Eropa, terus Fiskais itu artinya atas nama kandidat itu masing-masing, dan masyarakat juga. Atas nama kandidat artinya nanti apabila ditemukan mungkin surat menurut mereka kecurangan atau surat suara yang tidak sah, dikasih kesempatan untuk melaporkan ke sini. Ya, tapi kalau mereka lapor di sini, Pak, kami selalu untuk untuk menyelesaikan masalahnya di sini. Oke. Nah, setelah nanti sudah sudah ditulis, nanti dikemanakan nanti surat suaranya? Itu nanti bawa ke Sene itu. Ya, Sene yang untuk menyelesaikan masalah itu. Ke distrik dulu ya? Ya, distrik munisipal dulu, terus munisipal langsung ke Sene itu. Kalau Indonesia punya itu KPU itu. Kalau Indonesia KPU. Iya. Baik, terima kasih ya Kakak Lucas Dos Santos. Silakan kembali bekerja. Terima kasih atas waktunya. Itu, Reno, jadi nanti setelah dikumpulkan, di list semua di sini, seluruh surat suara akan dikirimkan ke munisipal atau distrik, baru dikirimkan ke CNE atau istilahnya KPU kalau di Indonesia. Reno. Ya, Iqbal, berarti proses pemilihan masih berlangsung sampai dengan saat ini, masih kurang lebih 1 jam di sana. Lalu bagaimana dengan para kandidat presiden dan para pendukungnya, Iqbal? Ya, tadi saya sejak pagi ini harus membagi waktu ya, karena jarak antara TPS, antara pendukung dengan kandidatnya ini cukup jauh. Tadi pertama pagi saya menuju ke TPS pendukung dari calon Jose Ramos Horta, yakni pejuang kemerdekaan Sanana Gusmao. Ini cukup naik ke atas gunung tadi, sehingga jaraknya sekitar 45 menitan. Pukul 7 pagi, di sana Sanana memberikan hak suaranya. Kemudian kami turun, kami menuju ke TPS dari kandidat Luolo atau Francisco Gutierrez. Tadi di situ kami juga menemukan bahwa Francisco Gutierrez memberikan hak suaranya didampingi oleh mantan Perdana Menteri Mari Alkatiri. Jadi mereka memberikan hak suaranya dalam satu TPS. Sementara kalau Ramos Horta sendiri di TPS yang berbeda, ini di dekat rumahnya, tadi juga memberikan suaranya pada pukul 7 pagi. Ini menarik karena masing-masing pada saat kami tanya, selain menyerahkan sepenuhnya kepada hasil pemungutan suara pada hari ini, pada putaran kedua ini, tapi juga tadi saya sempat bertanya nanti prioritasnya apa. Kalau yang pertama tadi saya bertanya kepada Francisco Gutierrez atau Luolo, tadi sempat menyatakan bahwa
nanti akan terus membangun hubungan diplomatik dengan negara-negara yang selama ini sudah terjalin. Tadi sempat menyebut nama Indonesia di situ karena beberapa waktu lalu Francisco Gutierrez melakukan kunjungan kerja ke Indonesia. Sementara itu, kandidat Ramos Horta pada saat ditanya nanti akan selain menyerahkan kepada hasilnya, namun merasa bahwa nanti kemungkinan pada putaran kedua ini perolehan suaranya tidak akan sebanyak di putaran pertama karena banyak warga yang mungkin merasa kelelahan atau dengan faktor cuaca dan lain-lain. Namun demikian prioritas cukup sedikit berbeda. Prioritasnya nanti akan membangun kekompakan untuk menyusun anggaran untuk istilahnya itu memberi makan warga yang tidak beruntung begitu, supaya bisa keluar dari garis kemiskinan. Itu sedikit yang saya dapatkan gambaran dari visi masing-masing kandidat presiden usai memberikan hak suaranya di TPS. Reno. Baik, terima kasih Iqbal Himawan untuk laporan Anda langsung dari Timor Leste.